Halo. Shalom, selamat pagi keluarga TLCC di tempat ini. Saya mengundang semua yang masih ada di bangku belakang, boleh mengisi bangku yang bagian depan, supaya yang terlambat ketika datang, mereka boleh mengisi yang di bagian belakang. Mari, saya undang jemaat Tuhan untuk beribadah saat teduh sejenak. Kita minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Holy, holy, holy.
Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Pada saat ini kami datang Tuhan, kami membawa hati kami untuk rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang 1 minggu Tuhan sudah memberkati kami. Pemeliharaan-Mu ada atas kami. Kiranya pada pagi ini kami serahkan ibadah kami Tuhan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk Pastor George Sanusi yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati beliau Tuhan, urapi beliau. Apa yang disampaikan boleh menghidupi firman itu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Lilin pertama Advent adalah lilin pengharapan. Pengharapan itu didengungkan jauh sebelum kedatangan Tuhan. Yesaya berkata, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesus lahir memberi pengharapan bagi kita semua. Shalom, saya sambut sekali lagi kepada jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita sudah ada di penghujung tahun. Dan kita masuk pada bulan yang baru, bulan Desember, bulan yang penuh sukacita untuk semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita akan pujikan kembali, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Kita mau tetap mengucap syukur apapun keadaan kita, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, dirembukan walau jiwaku terkoyakkan. Hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur
berikut ada lagu persiapan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, kami mengagumi-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, Kau tetap mencintai kami. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Kau menyertaku dalam langkahku, Kau menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir dalam langkahku. Aku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kami mengagumi Tuhan, cara-Mu mencintai kami. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir dalam langkahku. Ku ada, Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya datang dari San Francisco, jauh sekali. Dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu di Yesaya, Nabi Yesaya, pasal 9, ayat 6, tapi saya sampaikan 5 sampai 6. "700 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya tergerak oleh Roh Tuhan yang Maha Kudus dan menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yesaya pasal 9, 5 dan 6 kedua ayat. Dan saya akan menelusuri, menelaah asal kata dari bahasa Yahudi, Ibrani. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit kurang akurat. Saya belajar bahasa Yahudi, Ibrani 2 tahun. Saya belajar bahasa Yunani, Perjanjian Baru 6 tahun. Saya setiap kali menelaah Alkitab, saya kembali kepada asal katanya, the original text of the word. Karena firman Tuhan diwahyukan kepada setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Yahudi, yaitu Israel, dan bahasa Greka, Yunani, bahasa Perjanjian Baru. Dan firman Tuhan setiap kata itu harus dijelaskan secara akurat. Sama sekali tidak boleh meleset. Karena manusia itu sering salah paham. It's easy to misunderstand than to understand. Firman Tuhan saya bacakan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak, asal katanya itu bayi, infant di dalam bahasa Inggris. Maka anak itu asal katanya adalah bayi, a babe. A babe was born for us. An infant was born for us. Itu bahasa aslinya. Baby. Anak bayi yang akurat. Bukan anak. Infant. Baru lahir. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Di sana adalah bahasa Yunani, tetapi di sana disebut bayi, babe, infant. Mengapa infant? Gini saudara, Tuhan Yesus dilahirkan di dalam palungan. Dan para penggembala datang untuk mencari Tuhan Yesus yang baru lahir. Di sana adalah infant, babe. Dibungkus dengan kain lampin, berbaring di dalam palungan,
Dan para gembala mencari Yesus, ketemu di sana seorang bayi, ingat itu. Maka anak di kalimat pertama daripada Yesaya pasal 9 ayat 6 itu adalah infant, babe, bayi baru lahir. Para gembala itu mencari Yesus, Yesus baru dilahirkan dan berbaring dibungkus dengan kain lampin di dalam palungannya kecil. Itu bayi. An infant was born and then baby was born. Itu asal katanya. Lalu diteruskan dengan apa? Kita dianugerahi seorang putra. Nah, ingat ya, hati-hati kalau baca Alkitab. Tidak boleh belajar ya. You must be very accurate. Yang satu adalah anak. Yang kedua adalah putra. Putra itu bahasa aslinya itu child. Jadi bayi itu sudah besar. Kira-kira umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Paling besar hampir 2 tahun umurnya. Berarti ini dicatat di dalam Matius pasal 2, yaitu para Majus melihat bintang di sebelah timur dan dipimpin oleh bintang cahaya yang berkeberlapan, lalu mencari Yesus. Dan mereka membawa 3 hadiah, emas, mur, dan obat-obat untuk dipersembahkan sebagai raja. Zaman itu kalau dipersembahkan ini 3 hadiah, itu adalah persembahan kepada raja. Dan Yesus waktu itu sudah bisa lari-lari, ingat ya. Maka di dalam Matius, tatkala mereka bertemu ibunya Maria duduk di sana, anak Yesus itu sedang mungkin duduk di pangkuan ibunya atau ada di pinggir ibunya sedang berdiri. Lalu para Majus sujud untuk memberikan hadiah, yaitu hadiah. Anggap anak kecil Yesus itu adalah raja. Itu namanya child. Yang pertama infant, yang kedua adalah child. Sudah terpaut kira-kira 1-2 tahun saudara-saudara. Maka child itu bukan bayi. Ya, Lukas itu bayi, pasal 2 ayat 12. Lalu Matius itu adalah child. Pasal 2 ayat 8, 9, dan 11, 3 kali mengatakan the child, the child, the child. Sudah besar, saudara. Dua-dua ini menjelaskan sifat kemanusiaan Tuhan Yesus. Now listen carefully. We have to study as careful as you can to understand the word of the Lord. Karena Tuhan berbicara, you tidak boleh salah paham. Kalau salah paham, meleset dari isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ini adalah sifat kemanusiaan Tuhan Yesus sebagai manusia lahir di tengah-tengah kita. Kalau manusia bisa mati, ingat itu ya. Kalau orang itu bisa meninggal, maka Yesus sifat kemanusiaan dilahirkan sebagai seorang manusia infant and child. Dia siap untuk mati, ingat. Dan dipaku di atas salib, bercucuran darah dan menyerahkan nyawanya
Dia siap untuk mengorbankan diri untuk saudara dan saya. Sifat kemanusiaan Tuhan Yesus. Lalu saya terus menelaah sifat Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus. Kalau Alkitab mengatakan Kristus Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia. Ingat ya. Kalau perjanjian mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari manusia, mati, bangkit, naik ke surga. Kristus Yesus Tuhan menjadi manusia, Yesus Kristus manusia pergi pulang menjadi Tuhan. That's the theology of the New Testament. Setelah mengatakan sifat kemanusiaan Yesus, manusia, Yesus itu manusia. Banyak orang Yahudi namanya Yesus. Tapi yang kita katakan Yesus adalah the Yesus, the Jesus. Palungan di depannya ada the manger. Ingat ya, kalau bahasa Inggris the itu satu-satunya, yang lain bukan. The cross of Christ Jesus, the cross of Jesus Christ, the cross, cross satu-satunya. Yang lain bukan sungguh-sungguh cross. Ingat itu. Itu teologi. Sifat ketuhanan Tuhan Yesus, siapa dia? Namanya 5. Yang pertama, wonderful. Terjemahan bahasa Indonesia agak kurang akurat. Nama Tuhan Yesus yang pertama itu adalah wonderful, ajaib. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Koinya cimiao. Cimiao. Bahasa Mandarin itu aneh. Cimiao itu ajaib. Cikuai itu aneh. Saya guru Mandarin. Kalau manusia itu aneh, cikuai. Kalau Tuhan itu cimiao, ajaib. Ingat. Mengapa manusia itu aneh? Karena abnormal. Mengapa Tuhan itu cimiao? Karena maha normal. Hanya Tuhan yang normal, manusia semua abnormal, termasuk yang sedang bicara. Loh kok ketawa? Bener kok. Saya abnormal, you abnormal, semua abnormal. Hanya Tuhan mutlak tidak abnormal, dia paling normal. Maka manusia yang berdosa abnormal harus pulang menjadi anak-anak Tuhan dan hidup berubah supaya menjadi anak Tuhan yang normal, hidup sesuai mirip Tuhan. That's the word of the Lord. Namanya wonderful. Saya diundang ke Taipei untuk memimpin retreat dan khotbah hari Minggu pakai bahasa Koi. Waktu saya khotbah ayat ini bahasa Koi, cimiao, ajaib. Saya bilang, gak ada manusia yang namanya cimiao, hanya Tuhan namanya cimiao. Setelah saya khotbah, ada seorang pemuda ikut saya terus. Wah, saya takut loh kalau diikuti orang. Lalu saya duduk makan siang sama peserta semua. Dia duduk di pinggirnya, dia bilang, pendeta, mohon maaf, saya mau kasih tahu Pak Pendeta, nama saya cimiao, ajaib. Mati kamu. Baru saya khotbah bilang tidak ada manusia yang namanya ajaib, dia datang bilang sama saya, nama saya ajaib. Wah, ketemu orang ajaib saya susah sekali di sekarang. Repot ini. Saya bilang, mengapa kok namamu ajaib? Saya tanya dong. Saya sudah ngomong tidak ada manusia yang namanya ajaib. Benar saudara-saudara. Dia bilang, mama papa saya yang kasih saya nama ajaib. Orang Kristen. Why? Bahasa Korea, why? Tell me something. Dia bilang,
Mama saya sama papa saya nikah 10 tahun, mohon Tuhan karuniakan anak, tidak bisa punya anak. Lalu berdoa sampai 15 tahun lamanya, lalu Tuhan karuniakan anak, yaitu saya. Mr. Cho, saya Cho. Maka mama papa saya kasih saya bilang, Mr. Ajaib Cho. Wah, saya bagaimana jawab orang begini ya? Baru khotbah ada manusia namanya Ajaib, dia kasih tahu dia namanya Ajaib. Saya bilang, yuk kasih kesaksian 15 tahun baru lahir kamu dan papa mama kasih ajaib. Ingat ya, bukan kamu ajaib, Tuhan yang ajaib. Jadi sekarang 15 tahun tidak bisa melahirkan anaknya, mamanya dan papanya, lalu dikasih dikaruniakan anak. Bukan karena papamu, mamamu dan kamu yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Isn't that right? Right to the point. Lalu dia bilang lagi sama saya kaget ya. Saya sekarang lulus sekolah RTT mau jadi pendeta. Saya bilang, itu lebih ajaib. Karena saya lihat kamu rupanya bukan pendeta, saya bilang. Tapi Tuhan panggil you menjadi pendeta. Anak raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Tuhanmu yang ajaib. Is that right? Semua pekerjaan Tuhan itu adalah ajaib. Karena nama Tuhan yang pertama. Jempol, kasih jempol. Ajaib. Is that wonderful? That's absolutely wonderful. Nama Tuhan yang pertama ajaib. Yesus Kristus. Sifat ketuhanan. Nama Tuhan Yesus. Ajaib. Ini. Lalu Counselor namanya Tuhan. Telunjuk. Dia menunjuk jalan kita. Dia menjelaskan semua rahasia surgawi yang manusia tidak mungkin bisa mengerti. Tuhan namanya Counselor. Wonderful Counselor. Absolutely, yes. Absolutely the truth. Oh my Lord, my God. Saya belum pernah ngaku saya ini bodoh loh. Saya makin bodoh masih menganggap saya itu pintar loh. Tetapi saya setelah ketemu Tuhan Yesus, saya mengaku saya bodoh. Dan setiap langkah, setiap melakukan semua pelayanan, saya harus mohon petunjuk Tuhan. Dan firman-Nya adalah absolut. Manusia semua relatif. Hanya ada persentase di dalam kebenaran. Hanya Yesus absolut 100% kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, maha ada, dan maha tahu. Absolute Counselor. Wonderful Counselor. Namanya Yesus yang kedua. Wonderful Counselor. Ini jalan Tuhan. Only one way to God. But listen carefully. Nama Yesus sifat Tuhan adalah apa? Almighty God. Maha dapat, maha bisa, absolut dapat, absolut bisa. Manusia bijaksana, bijak sini, lalu sudah ada sana dan sini, mulai bingung. Dulu saya waktu berdoa, saya selalu belajar doa yang begini, saya anggap saya pintar sekali. Tuhan, pimpinlah jalanku, pimpinlah langkahku. Kalau sudah pintu tertutup, tolong bukakan pintu untuk saya. Yang lucu, setelah saya doa, pintu dibuka 2 atau 3. Kalau pintu sudah dibuat buka 2 atau 3, tetap you tidak tahu harus keluar kemana. Ingat itu. Maksud saya membuka pintu hanya satu,
Tapi belum tentu pintu dibuka satu. Mungkin dibuka 2 pintu atau 3 pintu. Kalau kita sudah ketemu pintu dibuka 1, mengerti jalannya. Kalau dibuka 2 atau 3, you masih pusing. Lalu saya berubah bertuhan kepada Tuhan. Tuhan, tutup segala pintu. Nah, ingat itu. Dulu saya berdoa minta buka. Saya minta Tuhan tutup semua. Yang tidak ditutup, itulah jalan Tuhan. Isn't that wonderful? Dari saat itu, saya memperhatikan setiap pintu, saya minta Tuhan tutup pintu, tutup jalan. Supaya menjadi gang buntu. Tetapi yang Tuhan tidak tutup, itu jalan Tuhan. Isn't that wonderful? Belajar sama saya, karena saya belajar sama Tuhan. Saya bukan guru, tapi saya mengajar di SDT 46 tahun, saudara-saudara. Murid saya 8.000 di seluruh dunia, 4 bishop, 4 rektor. Tetapi tetap rendah hati, belajar sama Tuhan. Yang keempat apa? Everlasting Father. Papa saya di mana? Sudah mati. Saya umur 83. Masih tetap kalau khotbah nggak kalah sama orang muda. Isn't that wonderful? Because my Lord, my God is wonderful. Not me wonderful. He is wonderful. You depend on Him, you become wonderful just like Him. Not He is, but like Him. Kita tidak bisa jadi Tuhan, bisa belajar mirip seperti Tuhan. Yes. Semua manusia mati. Jangan ngomong saya tua mati dulu, belum tentu. Ya, mungkin yang muda lebih pergi dulu ya, sorry ya. Maka saudara harus bersiap untuk dipanggil Tuhan. Dan hiduplah seperti Tuhan, kudus. Kudus, kudus. Belajaran seperti Tuhan, rendah hati. Saya nyanyi, saya bernyanyi ada siap nyanyi, karena saya takut semua pergi. Tapi saya nyanyi. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduannya jiwaku. Kasih tepuk tangan dong. Saya tidak seberangan nyanyi loh. Kalau tidak beli tiket tidak boleh denger. Tidak, saya tidak pernah jual tiket kok. Saya memuji untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Lalu yang terakhir, apa? Raja Damai. The Prince of Peace. Ini Palestina perang. Israel siapa? Saya tidak sebut sudah. Saya bukan orang politik, tidak ngerti itu. Tapi saya tahu semua dunia itu perang, sedang perang. Lautan Selatan Cina, perang. Amerika datang. Filipina, Jepang datang. Korea datang. Semua datang. Untuk apa? Siap perang. Di mana-mana perang. Itu firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, di mana-mana ada perang. Di mana-mana ada kelaparan, di mana-mana ada COVID-19,
Dunia ini tidak ada pengharapan. No hope, hopeless. Kalau dunia ini masih ada pengharapan, Yesus tidak perlu datang. Is that correct? Kalau dunia ini masih ada pengharapan, Yesus tidak perlu lahir. Ingat itu. Yesus berfirman, aku pergi untuk menyiapkan tempat untuk kamu. Setelah aku pergi akan kembali lagi menyambut engkau pulang ke rumahku. Karena aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. That's the word of my Lord, my God. Kalau you percaya, puji Tuhan. You nak percaya, you bikin susah sendiri. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Absolut. Kesifatan Yesus Kristus adalah manusia. Dia siap mati, yang sedia mati. Kesifatan Tuhan Yesus Kristus siap mati, hidup kembali. Dan dia naik ke surga. Kelahiran Tuhan Yesus sudah terjadi. Kesengsaraan Tuhan Yesus sudah terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus sudah terjadi. Hanya satu belum terjadi. Dia pasti kembali. Dan kalau sudah terjadi yang ini semua, hanya sisa terakhir belum terjadi. Pasti terjadi. You percaya, tidak percaya, tidak menjadi soal. Bukan masalah. Tapi kalau Tuhan janji, pasti dikerjain. Karena Tuhan yang saya layani belum pernah berdusta. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Absolut. Yang terakhir saya sudah salah. Saya sudah tua tapi saya tidak mau tele-tele loh. Saya akan selesai. Firman Tuhan disampaikan pada sasaran. That's the word of the Lord. Selesai. Kalau saudara terus membaca tadi ayat 9 sampai 5 dan 6, yang bawahnya semua mengatakan Tuhan Yesus sudah besar, mati disalibkan, bangkit dari antara dan naik ke surga. Semua ayat itu dan kata-kata menjelaskan Yesus bukan saja akan kembali, tapi akan mendirikan kerajaan Allah. Bawahnya semua menjelaskan Raja Damai. Negeri dia akan menjadi damai dan sentosa. Mendasarkan hukum. Dan semua adalah firman Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh firman Tuhan. Dan akan dipertahankan dan pelihara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kuasa yang besar. Dan di dalam kerajaan surga kita semua pulang kepada dia. Dan dia akan semua diadili. Apa yang saudara lakukan di dunia harus bertanggung jawab. Bukan kepada manusia. Kepada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dan Tuhan akan mendirikan tahta anugerahnya. Dan memilih yang kambing atau yang domba. Yang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Karena orang Yahudi percaya sebelah kiri itu jahat, sebelah kanan itu milik Tuhan. Dan jikalau saudara berdiri di sisi Tuhan, ikut melayani, ikut Tuhan. Pada suatu hari kita akan berjumpa di dalam kerajaan surga. Kalau saudara berdiri di yang sisi, bukan yang Tuhan pilih, saudara akan bertanggung jawab terhadap Tuhan dan terhadap dirimu sendiri. Kiranya Natal menjadi pengharapan bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghampiri tahta anugerah-Mu. Urapi setiap telinga dan hati jiwa kami setelah mendengarkan firman-Mu.
takluk, taat, manut, dan menerima Kristus Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada kami. Kiranya segala puji dan hormat kami pulangkan kepada Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Demi nama Kristus Yesus Kristus, juru selamat dan penebus satu-satunya yang kami mohon dan alaskan. Semua jemaat mengatakan amin. Thank you and the Lord really bless. Suatu penghargaan yang luar biasa bisa di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Thank you so much, I appreciate it. Pak Pendeta, I need your help. Okay, thank you dia. Ya, saya takut kalau tangga. Thank you so much, I appreciate it. Puji nama Tuhan, kita semua Haleluya. diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan. Thank you. Seorang anak telah lahir bagi kita. Dia datang ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita semua. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia,
Yesus